kapal selam atau telur besar, kami punya video tersendiri ya. Sebelum kita menonton dan melanjutkan pembuatan resepnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tidak lupa juga ketuk loncengnya supaya setiap video baru yang kami bikin ada pemberitahuan. Langsung ke resepnya ya bunda-bunda. 1 kilogram ikan kakap. Kali ini saya menggunakan kakap. Bunda-bunda bisa menggantinya dengan ikan tenggiri ataupun ikan gabus. Terus 750 gram tepung tapioka atau tepung sagu, air 250 ml, 1,5 sendok makan garam, 1 sendok makan gula sebagai ganti penyedap. Jadi menggunakan penyedap yang alami, gula. Terus di sini saya sudah menyiapkan 2 butir telur yang ditambah dengan 2 sendok makan air, kemudian dikocok lepas sampai telurnya menjadi encer seperti ini. Gunanya telur ini nantinya untuk isian di pempek telur kecil. Kalau pempek telur besar atau pempek kapal selam itu menggunakan 1 telur utuh. Baik ya ibu-ibu, lanjut. Langkah pertama kita masukkan, siapkan dulu wadah. Masukkan ikan ke dalam wadah. Aduk ikannya sampai teksturnya lebih halus. Kalau bunda-bunda tidak mau menggunakan tangan, boleh menggunakan mixer. Hasilnya akan lebih lembut. Untuk kali ini saya cukup menggunakan tangan ya. Setelah lembut, bunda-bunda boleh menambahkan 250 ml air sedikit demi sedikit. Ini adonannya sudah agak halus dan agak kental ya bunda-bunda. Lanjut kita masukkan gula 1 sendok makan. Terus garam 1,5 sendok atau sesuai dengan selera. Yang perlu diingat bunda-bunda untuk membuat adonan pempek, ketika garam sudah dimasukkan, jangan terlalu lama diaduk karena nanti hasil pempeknya agak sedikit keras. Setelah tercampur rata garamnya, kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit ya bunda-bunda. Pastikan tepung tapiokanya tercampur rata dengan adonan ikan tadi. Bunda-bunda, setelah adonannya seperti ini, agak sedikit kalis, artinya adonan sudah siap untuk kita bentuk. Apakah itu bentuk pempek lenjer panjang, lenjer kecil, telur kecil, ataupun pempek kapal selam. Nah, yang perlu bunda-bunda ingat, saat kita membuat adonan pempek, sebaiknya bunda-bunda sudah menyiapkan rebusan air untuk kita merebus pempek ini nantinya. Baik bunda-bunda, lanjut kita ke proses pembentukan pempek. Siapkan talenan seperti ini ya bunda-bunda. Untuk mendapatkan hasil yang sama, boleh bunda-bunda timbang setiap adonan yang akan kita bentuk. Jangan lupa siapkan sedikit tepung tapioka atau tepung sagu untuk melumuri tangan bunda-bunda supaya tidak lengket, adonannya tidak lengket di tangan. Begitu juga di talenan yang kita siapkan, kita lumuri juga dengan tepung tapioka atau tepung sagu. Yang pertama yang akan saya buat pempek lenjer besar ya bunda-bunda. Saya timbang adonannya lebih kurang 200 gram. Kemudian kita bulatkan seperti ini terlebih dahulu, baru kita guling-gulingkan di talenan.
kita rebus ya bunda-bunda. Lanjut ya bunda-bunda, kita masuk ke perebusan pempek. Air yang sudah mendidih ini kita tambahkan 1 sendok makan minyak supaya pempeknya tidak menempel satu sama lain atau tidak lengket di wajan yang kita panaskan. Cara merebus pempek lenjer yang besar, sebaiknya langsung digulingkan dari talenan ya bunda-bunda. Jangan dipegang supaya hasil pempeknya nanti mulus. Untuk perebusan pempek lenjer harus satu persatu ya bun, tidak bisa langsung 5, 3. Untuk lenjer kecil bunda-bunda, cara membentuknya seperti ini ya. Jangan lupa tangannya diolesi tepung tapioka supaya adonan tidak lengket di tangan. Besar kecil pempek lenjer kecil ini sesuai selera ya bunda-bunda. Begini untuk pempek lenjer kecilnya ya bunda-bunda. Sekarang kita akan membentuk yang pempek telur kecil ya bunda-bunda. Dibulatkan, kemudian jempol kita masuk seperti ini, terus diputar-putar. Nah, jadi seperti ini bunda-bunda. Langsung kita masukkan telurnya, kita rekatkan kedua sisinya. Seperti ini. Bunda, ini sudah matang ya. Tanda pempek itu matang bisa kita angkat kalau pempeknya sudah mengapung. Okelah, kita angkat ya bunda-bunda. Ciri pempek itu bagus, ini tidak lengket ya. Pempek yang sudah diangkat itu tidak ada lendir, tidak lengket. Untuk pempek telurnya agak lebih lama perebusannya supaya isian telur di dalamnya benar-benar matang. Sudah ya bunda-bunda, kita tunggu dulu pempeknya dingin, baru siap kita hidangkan bersama dengan cuko Palembang. Bunda-bunda, setelah pempeknya dingin, bisa kita tata di sini. Oke bunda-bunda, pempek lenjer besar, lenjer kecil, dan telur kecil siap kita santap bersama dengan cuko Palembang. Untuk resep cuko nanti akan kami share melalui YouTube kami. Terima kasih telah menyaksikan berbagi resep hari ini. Selamat mencoba.